Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Alif Pilihan dengan NIM 016 dari kelas 5A Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jember. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang penyakit kwashiorkor pada anak-anak. Saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi, kemudian juga terdapat tanda dan gejala. Selanjutnya penyebab utama dari penyakit kwashiorkor dan juga penanganan yang dapat dilakukan orang tua terhadap anaknya yang menderita kwashiorkor. Baik, silakan menyaksikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi atau pengertian dari kwashiorkor. Jadi, penyakit kwashiorkor adalah penyakit kekurangan gizi serius yang disebabkan oleh kekurangan protein. Perut dan kaki anak membengkak karena berisi air. Penyakit ini biasanya muncul antara usia 1 hingga 3 tahun. Kwashiorkor tidak hanya disebabkan oleh defisiensi protein saja, namun juga bisa berakibat dari defisiensi asam amino esensial, vitamin, dan yang paling utama yaitu zinc. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Tanda dan gejala penyakit kwashiorkor melibatkan yang pertama ada pembengkakan di kaki, perut, dan wajah. Selanjutnya disebabkan oleh retensi cairan atau edema. Selain itu, anak-anak dengan kwashiorkor mungkin mengalami berat badan rendah, pertumbuhan terhambat, rambut rontok seperti lansia, kemudian kulit kering, dan ketidakseimbangan nutrisi lainnya. Untuk selanjutnya yaitu penyebab utama dari penyakit kwashiorkor. Penyebab utama penyakit kwashiorkor adalah karena kurangnya asupan protein berkualitas yang dapat terjadi karena ketidakseimbangan nutrisi, kurangnya sumber protein yang memadai, dan ketidakmampuan tubuh untuk memetabolisme protein secara efisien. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan juga dapat berperan dalam timbulnya kondisi ini. Jadi nutrisi berupa protein itu sangat perlu bagi anak-anak untuk agar anak-anak tidak terserang penyakit kwashiorkor. Kemudian terdapat penanganan. Penanganan penyakit kwashiorkor ada 8. Yang pertama ada rawat inap, yang kedua ada pengobatan infeksi, yang ketiga suplementasi protein, yang keempat pemberian makanan tinggi protein, yang kelima suplementasi tambahan berupa vitamin, yang keenam pengelolaan cairan, dan yang ketujuh dukungan psikososial, dan yang terakhir perawatan kwashiorkor tentang kesehatannya. Penanganan kwashiorkor melibatkan pendekatan holistik yang mencakup aspek medis, kemudian dari nutrisi, dan juga bisa ke psikososial atau psikisnya. Setelah saya sebutkan 8 tadi, saya akan menjelaskan sedikit satu persatu agar mudah dipahami. Yang pertama ada rawat inap. Anak-anak dengan kwashiorkor sering memerlukan perawatan di rumah sakit untuk mengatasi masalah medis dan memberikan perawatan intensif. Yang kedua, pengobatan infeksi. Infeksi seringkali dapat memperburuk kwashiorkor. Oleh karena itu, pengobatan infeksi dengan antibiotik atau obat lainnya dapat diperlukan. Selanjutnya, pemberian nutrisi. Ada suplementasi protein. Pemberian protein secara bertahap dan hati-hati untuk menghindari kesalahan yang dapat terjadi jika nutrisi diberikan terlalu cepat. Yang keempat yaitu makanan tinggi protein. Pemberian makanan tinggi protein seperti susu, daging, ikan, kacang-kacangan, dan produk-produk kedelai.
Yang kelima, suplementasi tambahan, yaitu berupa memberikan suplemen vitamin dan mineral untuk mengatasi defisiensi nutrisi yang mungkin terjadi. Defisiensi itu ketidakseimbangan ya. Selanjutnya, manajemen cairan. Yang keenam, meliputi pengelolaan cairan, pemberian cairan intravena atau oral untuk mengatasi dehidrasi yang sering terjadi pada anak dengan kwashiorkor. Kemudian dukungan psikososial, menyediakan dukungan emosional untuk anak-anak dan keluarga mereka, karena keluarga juga pasti terpengaruh emosionalnya atau psikososialnya. Selanjutnya yang terakhir, nomor 8, yaitu perawatan kwashiorkor. Perawatan kwashiorkor sebaiknya dilakukan oleh tim kesehatan yang terlatih dalam penanganan gizi dan perawatan anak, dan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi klinis dan nutrisi spesifik setiap individu. Baik, itu saja mungkin penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.